Mau kerja ke luar negeri atau ke Eropa, tapi masih belum paham dengan istilah-istilah dokumen tersebut. Jangan sampai kalian miss dan gagal terbang gara-gara nggak tahu dokumen-dokumen tersebut. Tonton ini sampai habis. Untuk bisa bekerja ke luar negeri atau ke Eropa, ada beberapa istilah dokumen yang harus kalian tahu, karena ini sangat penting dan kalian harus mengurusnya. Sebagian harus diurus sendiri, sebagian mungkin bisa diurus oleh agensi. Apa aja itu? Langsung aja. Yang pertama itu CV atau resume. Mungkin kalian yang belum paham atau yang belum pernah membuat CV atau resume ini, lebih mudahnya yaitu seperti biodata. Ini menjelaskan tentang diri kalian, nama, alamat tempat tinggal, pengalaman kerja kalian, background pendidikan kalian, dan beberapa soft skill atau hard skill kalian bisa dituangkan di dalam CV tersebut. Saya munculkan ini contohnya. Yang belum tahu atau yang belum bisa buat CV, saya kasih tahu caranya yang paling mudah. Kalian bisa buka Canva dan langsung cek resume, atau kalian bisa cek linknya ada di deskripsi ya. Selanjutnya yaitu JO. Apa itu JO? JO itu job offer. Jadi ini surat permintaan atau penawaran kerja. Di dalamnya ada deskripsi pekerjaan, ada benefit dari gaji, akomodasi, atau misalkan kalian mendapatkan transportasi, uang makan, dan lain sebagainya akan tertuang di dalam JO tersebut atau job offer tersebut. Saya masukkan contohnya seperti ini. Biasanya job offer ini dikasih oleh perusahaan atau agensi yang telah meng-hire kalian, atau untuk kalian yang sudah lolos interview biasanya dikasih JO atau job offer tersebut. Apa beda dengan kontrak kerja? Tentu beda. Selanjutnya yaitu EC atau employment contract atau kontrak kerja. Nah, di sini menjelaskan tentang detail pekerjaan kalian, mulai dari SOP-nya, dan biasanya ada legal hukum dan perjanjiannya juga, seperti MOU, seperti itu. Jadi lebih detail dibandingkan JO atau job offer ya. Mungkin sebagian dari kalian lebih paham kontrak kerja dibandingkan JO ya, atau job offer. Oke, selanjutnya WP atau working permit. Apa itu WP? WP atau working permit biasanya ini diajukan untuk salah satu syarat untuk membuat atau apply visa. Biasanya WP tersebut dikasih oleh agensi atau dari perusahaan yang akan membantu mensponsor Anda untuk apply visa kerja ke luar negeri. Biasanya user atau perusahaan ini akan apply ke imigrasi dari negaranya, terus nanti untuk persyaratan apply visa kalian. Jadi kalian akan menerima soft filenya berbentuk PDF, nanti kalian bisa print, terus kalian kasih materai dan kalian sign. Nanti itu akan dibawa juga untuk membantu proses apply visa kalian. Oke, selanjutnya yaitu PP. Apa itu PP? PP itu perjanjian penempatan. Biasanya perjanjian penempatan ini dibutuhkan untuk syarat pembuatan ID CPMI. Dan satu lagi yaitu ada PK, perjanjian kerja. Sama dengan PP, biasanya ini diperlukan untuk verifikasi ID CPMI. Biasanya kalau misalkan kalian apply ke agensi, biasanya agensi itu sendiri yang akan memprovide PP dan PK tersebut. Jadi PP perjanjian penempatan, PK itu perjanjian kerja. Di situ tertulis detail tentang penempatan kerja kalian dan perjanjian kerja kalian dengan perusahaan luar negeri juga. Selanjutnya yaitu ID CPMI. Mungkin kalian sudah ada yang familiar dengan ID CPMI, mungkin ada juga yang belum. ID CPMI ini biasanya ini salah satu syarat wajib dari kantor BP2MI untuk kalian yang ingin kerja ke luar negeri. Jadi ini ID atau identitas untuk calon pekerja migran Indonesia.
Ini salah satu syarat wajib buat kalian, mau itu kalian apply mandiri ataupun by agency. Cara membuatnya bagaimana? Nanti saya akan buatkan video lengkapnya. Atau nanti kalian tolong bantu di komen, tolong buatkan ID CPMI, nanti saya akan buatkan video lengkapnya untuk kalian. Selanjutnya yaitu SIP, atau surat izin penempatan atau surat izin perekrutan. Biasanya ini diminta oleh Disnaker ke agensi untuk verifikasi ID CPMI juga. Dan biasanya SIP ini ada masa berlakunya. Selanjutnya yaitu visa kerja, atau biasanya tipe D ya. Jika kalian pengen kerja ke Eropa, itu kalian bisa cek di visa kalian itu tipenya tipe D. Tapi tipe D juga itu banyak. Ada visa kerja, ada visa pencari kerja. Tapi yang pastinya kalian jangan sampai tipe C, karena tipe C itu biasanya visa turis. Selanjutnya yaitu surat izin keluarga. Surat izin keluarga ini biasanya disubmit pada saat kalian mendaftar ID CPMI. Ini dibutuhkan untuk persetujuan keluarga. Kalau kalian yang belum menikah, biasanya izin orang tua. Kalau kalian sudah menikah, biasanya izin pasangan, istri atau suami. Ini harus mendapatkan cap dari desa atau kelurahan juga. Dan nanti ini akan di-upload ke situs BP2MI atau ke Siap Kerja untuk daftar ID CPMI. Dan nanti akan diverifikasi oleh Disnaker sesuai kota atau kabupaten kalian. Yang terakhir yaitu KTKLN. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri. Biasanya ini akan kalian dapatkan jika kalian mengikuti proses terakhir, yaitu proses pembekalan di kantor BP2MI. Biasanya ini dilaksanakan jika kalian sudah memiliki visa atau visa kalian sudah keluar. Dan biasanya itu H-7 atau H-4 sebelum penerbangan, dan kalian harus wajib datang ke kantor BP2MI untuk mengikuti pembekalan. Biasanya 1 hari full. Dan nanti setelah kalian selesai, akan dibuatkan ID KTKLN tersebut secara online dan mendapatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan juga. Apa kartu BPJS Ketenagakerjaannya berbeda? Jelas berbeda. Karena kartu ketenagakerjaan untuk kerja ke luar negeri ini seperti asuransi jiwa. Jadi kalau kalian tidak berpulang lagi ke Indonesia, atau kalian meninggal, maka asuransi jiwa ini, BPJS Ketenagakerjaan ini kalian bisa cairkan. Kalau nggak salah bisa sampai 70 atau 80 juta. Tetapi tidak ada yang mau ya. Kita ingin pulang selamat juga ke negara kita. Jika ada yang belum paham atau ada istilah dokumen lain, silahkan ketik di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab. Dan jangan lupa bantu like, bantu share kawan-kawan atau keluarga kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa subscribe, nyalain tombol loncengnya untuk mendapatkan info terupdate lainnya. Untuk kalian yang ingin bertanya atau berkonsultasi, silahkan kalian chat ke WA tersebut, atau kalian bisa klik link ada di deskripsi. See you next time, see you next video, see you in Europe, ciao.